Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah kabar yang paling menggembirakan hati saudara? Saudara, jikalau kita merenungkan, seharusnya kabar yang paling menggembirakan hati kita adalah ketika Tuhan berkata kepada kita, "Aku menyertai kamu senantiasa." Saudara, bukankah penyertaan Tuhan memberikan kita keyakinan dan damai sejahtera serta sukacita di dalam kehidupan kita? Salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Saudara, pernahkah saudara sebagai orang percaya merenungkan mengapa Tuhan itu menyertai kita terus-menerus sebagai orang percaya? Atau Ia selalu menyertai kita dan Dia tidak pernah tidak menyertai kita? Saudara yang kasih dalam Tuhan, ingatlah, tanpa penyertaan Tuhan maka sesungguhnya kita ada di dalam kebinasaan. Saudara, apa itu artinya kita menerima hidup yang kekal? Bukankah hidup bersama-sama dengan Tuhan? Saudara, justru disitulah saudara-saudara, Yesus berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa." Yaitu, saudara dan saya sudah memiliki hidup yang kekal ketika engkau percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, penyertaan Tuhan selalu memberitahukan kepada kita bahwa kita adalah orang yang telah diselamatkan. Dan selalu telah diselamatkan. Saudara, kehidupan yang kita lalui bukanlah kehidupan yang selalu lancar. Tetapi berapa sering hidup kita mengalami masa-masa longsor di dalam permasalahan dan penderitaan. Saudara, ketika penyertaan Tuhan tergantung dengan bagaimana kita, maka kita tidak lebih daripada orang-orang yang binasa. Tetapi saudara, di dalam Kristus, Dia selalu menyertai kita. Tidak peduli bagaimana situasi dan kondisi dia. Disitulah saudara, Tuhan memberitahu kepada kita bahwa engkau yang percaya kepada Kristus, engkau sudah diselamatkan. Saudara, mari kita membaca 2 Samuel pasal 22 ayat 19 sampai 28. "Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan adalah sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena Ia berkenan kepadaku. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Sebab segala hukumnya aku perhatikan, dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Aku berlaku tidak bercela kepadanya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Bangsa yang tertindas, engkau selamatkan. Tetapi matamu melawan orang-orang yang tinggi hati, supaya mereka kau rendahkan." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Daud mengungkapkan dengan sangat ekspresif apa yang dia alami. Yaitu di dalam Mazmur 18 ayat 19 dikatakan, "Mereka menghadang aku pada hari sialku." Saudara, Raja Daud tidak dapat memilih kapan baiknya ia mendapatkan penghadangan. Tetapi tentunya juga saudara, yang menghadang Raja Daud juga berhitung agar pada waktu Daud dihadang, Daud dalam kondisi yang tidak kondusif. Saudara, mengapa Daud dapat mengalami kemenangan di dalam kehidupannya? Saudara, mari kita dapatkan pesan firman Tuhan. Yang pertama, saudara, peristiwa yang pahit di dalam kehidupan kita tidak dapat kita prediksi. Tetapi ingatlah, Tuhan, Dia menopang kita. Saudara, firman Tuhan berkata begini, di ayat yang ke-19. "Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan adalah sandaran bagiku." Ayat 20. "Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena Ia berkenan kepadaku." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Daud pasti tidak ingin hidupnya mengalami kesulitan, sebagaimana kita pun demikian. Namun saudara, Raja Daud memang hidupnya tidak pernah tidak ada kesulitan. Dan dia selalu menghadapi kesulitan itu
Demikian juga dengan kita tentunya. Saudara, kesulitan, masa-masa pahit, masa-masa sulit tidak dapat kita hindari. Seringkali kita tidak undang masa-masa seperti itu datang dengan sendirinya. Saudara, tetapi saudara, apa yang dialami oleh Raja Daud bukan hanya penghadangan pada hari sialnya, tetapi Raja Daud pada waktu yang sama dia menerima pertolongan Tuhan. Dan Raja Daud berkata apa? Karena Tuhan berkenan kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa penting kehidupan yang diperkenan Tuhan. Saudara, jikalau Tuhan tidak berkenan kepada kita, saudara, masa-masa sulit, masa-masa penderitaan, itu masa-masa yang paling gelap. Karena tidak ada pertolongan daripada Tuhan. Karena Tuhan tidak berkenan kepadamu dan kepadaku. Disitulah saudara-saudara Raja Daud mengatakan apa? Bahwa ia membawa aku keluar ke tempat lapang, ia menyelamatkan aku. Alasannya, karena ia berkenan kepadaku. Saudara, pertanyaannya adalah, apakah yang menjadi dasar bahwa Tuhan berkenan kepada engkau? Saudara, jikalau perkenanan Tuhan berdasarkan perbuatanmu, niat hatimu, maka saudara, tentulah engkau adalah orang yang paling kuat dalam hidup ini. Karena tentu kita tahu betapa hidup kita ini tidak bisa memperkenankan Tuhan. Disitulah saudara yang kasih dalam Tuhan, kita butuh sekali Tuhan mengampuni dosa kita, menyucikan kita dari kesalahan kita, sehingga kita berkenan kepadanya. Saudara, dari mana kita mendapatkan jaminan itu? Saudara, melalui darah Yesus Kristus. Saudara, darah Yesus Kristus mengampuni dosa kita, memperdamaikan kita dengan Allah, sehingga kita berkenan di hadapannya. Saudara, disitulah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa indahnya ketika kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka Tuhan berkata, aku menyertai kamu senantiasa. Pada saat peristiwa yang kita tidak prediksi itu datang, saudara, dialah menjadi penopang hidup kita. Kepada dialah kita berseru, dan kita diperkenan kepadanya, bukan karena perbuatan kita, tetapi di dalam Kristus kita menerima perkenanan Tuhan. Saudara, peristiwa buruk, peristiwa pahit, ada kala yang tidak dapat kita hindari, tetapi bersyukur. Di dalam Kristus, Dia ada bersama-sama dengan kita, dan Dia adalah tempat persandaran kita. Yang kedua, saudara, Tuhan tidak pernah melupakan kesungguhan kita di dalam mengikut Dia. Saudara, firman Tuhan berkata begini, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Sebab segala hukumnya aku perhatikan. Dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Aku berlaku tidak bercela kepadanya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku. Sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Saudara, tentu apa yang dikatakan oleh Raja Daud bukanlah supaya dia diterima sebagai umat Tuhan. Karena Raja Daud adalah orang Israel. Dan orang Israel, bangsa Israel telah dipilih Tuhan menjadi umat Tuhan. Sehingga Raja Daud di dalam dia berbuat, melakukan hukum-hukum Allah, bukan supaya dia menjadi umat Tuhan. Tetapi dia melakukan itu sebagai umat Tuhan. Saudara, Raja Daud memberitahukan kepada kita, sebagai umat Tuhan, ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, saudara, Tuhan tidak pernah melupakan kesungguhan kita di dalam mengikut Dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita sudah diselamatkan. Disitulah saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, biarlah kita menjadi orang-orang yang selalu ingin hidup menyenangkan Tuhan. Mengapa? Karena kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Saudara, hidup yang menyenangkan Tuhan adalah ketika kita mau taat kepadanya. Saudara, ketaatan kita kepada Tuhan bukan karena supaya kita diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan. Kita taat kepadanya karena kita mengasihi Dia.
karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Saudara, jangan lupa bahwa Tuhan tidak pernah melupakan apa dan bagaimana kesungguhan kita di dalam mengikuti Dia. Tuhan, Dia berkenan kepada kesungguhan hati kita dalam mengikuti Dia. Dan Tuhan berkenan kepada persembahan hidup kita kepadanya. Saudara, tidak ada kebanggaan, tidak ada hal yang lebih berharga daripada ketika Tuhan, Dia senang kepada apa yang kita lakukan. Saudara, mari saudara, kita mencari apa yang disenangi oleh Tuhan. Sehingga saudara, kita memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh berkualitas, yang memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami memahami akan apa yang firman Tuhan katakan. Sehingga apa yang kami perjuangkan dalam hidup kami adalah perjuangan yang Tuhan memang inginkan dalam hidup kami. Sehingga apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami tidak pernah sia-siakan. Tetapi kami menghidupinya. Sehingga ya Tuhan, kehidupan yang fana ini menjadi satu hidup yang bernilai di mata Tuhan. Tuhan berkati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.